Berjumpa lagi dengan saya Saskia Rapatulisah Muhammad di channel aku Saskia Rapatulisah dan episode tutorial main di tutorial ST3. Jadi kali ini sebelum kita mulai, saya mau ngasih info ke kalian kalau gini. Sebenarnya sebentar lagi kita sudah memasuki musim dingin. Itu berarti merupakan bulan terakhir, bukan bulan terakhir sih. Jadi ini adalah musim terakhir dari dalam setahun. So, kalau kalian yang mau nanya, emang kalau teteh itu bisa pernah tidur malam nggak? Ya mungkin saya pernah sih, ini kan alasan. Jadi mungkin gini, jadi malam ini aku bakal nonton kembali Chow Mini di SCTV mungkin jam 11 malam. Jadi mohon maaf ya kalau kalian bisa nanya komentar negatif mengenai aku tuh kebiasaan tidur seperti kayak gitu. Jadi tujuannya supaya gue bisa cepat relax ya. Baru habis itu saya merencanakan tidurnya tuh bangun subuh, ya. Jadi ini yang merupakan anggap aja ini pelajaran buat saya buat kalian yang juga masih kebiasaan suka nonton sinetron atau film pun kalian harus batas juga tidurnya. Aku pun juga begitu. Nah mungkin kali ini kita akan bahas tapi mengenai cara menentukan atau menyimpan atau memperbaiki barang yang rusak. Jadi gini, barang-barang itu ada dua jenis, ada yang barang berharga dan ada yang barang tidak berharga. Contoh barang yang berharga itu kan misalnya perhiasan, lemari ataupun yang lainnya, misalnya jam ataupun konsol video game itu kan barang berharga yang harus kita digunakan. Tapi kalau kita biasakan menentukan rusak seperti itu, bukan dengan setuju. Karena kalau barang yang tidak berharga itu seperti perhiasan yang tidak bernilai tinggi, misalnya gelang, cincin atau yang lainnya, itu dianggap nilai tinggi ataupun alat tulis. Alat tulis itu juga anggap nggak berharga karena bukan nggak berharga sih, berguna, tetapi tetap berguna untuk keperluan alat tulis. Namun tanpa disadari, tanpa sebab kita bisa membaginya rusak, jadi banyak tidak atau membuang. Tapi banyak yang bilang kan yang mengatakan membuang dengan suka hati itu juga harus memboroskan uang. Nah, bagaimana cara menentukan dan menyimpan barangnya? Pertama, gini, jika itu barang berharga, jika barangnya rusak, pastikan simpan dulu barang tersebut ke dalam tempat yang lebih aman dan juga mudah dijangkau, seperti di gudang, di laci, ataupun di lemari. Kalau misalnya barangnya rusak, misalnya kacamata nih, misalnya, simpan terlebih dahulu, dipakai dan perbaikinya nanti. Terus kemudian yang kedua, untuk barang yang tidak berharga, pastikan terlebih dahulu gunakanlah seperlunya supaya sampai itu benar-benar rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian yang ketiga, untuk barang berharga nih masih nih, ada kayak penentuan cara menentukan barang yang dibuat dibuang itu. Kalau misalnya barang berharga yang bisa diperbaiki, itu juga sebaiknya disimpan terlebih dahulu. Jadi kalau kita memperbaiki barang yang sudah rusak, misalnya nih TV, VCD, itu konsol game yang lainnya, bisa digunakan untuk keperluan yang lain, jangan langsung dibuang karena itu nggak tidak berguna. Sedang kemudian yang keempat barang tidak berguna, ketika kita membuang barang yang sudah rusak, misalnya ada kadaluarsa, misalnya peralatan obat, peralatan mandi, peralatan make up ataupun yang lainnya. Kalau barang berharganya tersebut ternyata sudah rusak karena alasan perubahan fisik dan warna, harus segera dibuang atau jika perlu bungkusnya itu bisa dijadikan dekorasi, misalnya dekorasi barang bekas. Jadi kan sebenarnya gini. Dan yang terakhir paling penting sekali untuk barang yang tidak berharga, jika barang tersebut rusak masih bisa digunakan untuk atau bisa keperluan tugas sekolah, tugas kuliah, jangan sekali membuangnya, harus digunakan untuk menjadikan barang-barang bekas ya. Jadi gini, sebenarnya kayak manfaat barang-barang bekas itu dijual, misalnya dipakai, itu juga bukan hanya skema uang, tapi juga untuk menambah ruang yang tidak ruangan rumah yang tidak terpakai, misal satu kamar, kamar tamu atau kamar pembantu nih, misalnya kalau yang bagian yang sewa pembantu kosong kala kamar gudang barang-barang tersebut juga barang tersebut tidak dipakai, kemudian dijual, baru kemudian isikan barang-barang yang kamar untuk dengan barang-barang yang untuk para pembantu ya, supaya bisa kuasa lebih nyaman. Sama seperti hal kita menggunakan membangun guest house. Oke, untuk produk kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa sebiasa follow sosial media aku, komen dan follow channel aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk menentukan, menyimpan atau memperbaiki barang yang sudah rusak untuk keperluan untuk tujuan hiburan ataupun untuk bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.